Bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang, 34 anggota DPRD Kota Malang sudah berkumpul menunggu pelaksanaan rapat paripurna dengan 3 agenda sekaligus. Wali Kota Malang didampingi Sekda Kota Malang dan Ketua DPRD memasuki ruang sidang paripurna dengan menyapa seluruh anggota DPRD yang hadir, dan sidang paripurna pertama agenda penjelasan Wali Kota terhadap rancangan perubahan KUA PPAS dimulai dan dibuka oleh Ketua DPRD Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberikan penjelasan akan rancangan perubahan KUA PPAS di hadapan seluruh anggota DPRD yang dianggap sudah quorum ini, 45 anggota yang hadir, 34 anggota dewan. Wali Kota juga menjelaskan panjang lebar akan perubahan KUA PPAS pada masa efisiensi seperti pada zaman COVID terdahulu. Pimpinan yang hormat dan segenap peserta rapat pimpinan berbahagia untuk memberikan gambaran mengenai maksud tujuan dan materi muatan dalam masing-masing rancangan peraturan daerah termasuk dapat saya jelaskan. 1. Perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah oleh perangkat daerah sebagai. Sementara, sidang paripurna kedua juga langsung digelar usai paripurna pertama ditutup oleh Ketua DPRD, yang mana memiliki agenda penjelasan Wali Kota akan 2 ranperda, pembentukan dan susunan perangkat daerah, dan bangunan gedung. Tanpa jeda, usai rapat paripurna kedua ditutup, paripurna ketiga dengan pembahasan laporan hasil pansus ranperda pengarus utamaan gender atau PUG turut dibacakan oleh Sri Kandi Pansus di hadapan seluruh anggota DPRD dan Wali Kota Malang. Dalam penjelasannya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa perubahan struktur perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan meningkatkan responsivitas kinerja birokrasi. Beberapa dinas akan mengalami pemekaran dan penyesuaian nomenklatur sesuai hasil konsultasi dengan Pemprov Jatim dan Kemendagri. Sejumlah perangkat daerah akan mengalami pemecahan, contohnya Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana, Dinsos P2KB, Disporapar, Diskopindak, serta Disnaker PMPTSP. Pengajuan kita usulan, nanti kita akan bahas. Memang dalam APBD perubahan 2025 kita mengacu pada APBD Indo dengan beberapa regulasi dan situasi kondisi saat ini, pada nanti kita ajukan. Pada 2025 ini kan berbeda, mungkin situasi hampir sama seperti COVID kemarin, ada efisiensi setelah APBD berjalan. Nah, makanya yang penting nanti ini di APBD perubahan ini bisa untuk menstabilkan dan menormalkan sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Yang perangkat daerah Pak, ada tambahan? Iya, kita nanti ada beberapa OPD, ada yang kita pecah, ada yang menyesuaikan nomenklatur, kemudian juga kita akan menambah, Ini kita bahas, dan ini sudah hasil konsultasi kita ke provinsi dan di kementerian. Mudah-mudahan nanti dalam pembahasan ini bisa cepat kita akan masukkan dalam RPJMD kita. Apa aja Pak yang ditambah nanti? Ya. Dinas apa aja yang tetap? Yang sudah ini seperti Dinas Sosial nanti kita akan pecah, kemudian Dinas Diskoperindak nanti kita akan pecah, ada dinas baru Dinas Pemadam Kebakaran itu di Disnaker itu juga akan kita pecah. Kemudian kita dalam proses konsultasi ada Dinas Ekonomi Kreatif, itu sedang kita dalam konsultasi. Disporapar Pak? Ya, Disporapar juga kita pecah. Ya, nanti terkait dengan pengelolaan MCC kita harapkan nanti Dinas Ekonomi Kreatif akan jalan. Kita sudah ada SKB antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, ya. Ada penyesuaian terkait SKP tersebut karena melihat situasi kondisi saat ini. Karena kita masih berkonsultasi, sampai saat ini kita menunggu perubahan SKP tersebut. Karena kemarin Pak Menteri Ekonomi Kreatif sudah datang ke sini dan melihat bahwa Kota Malang ini potensial sekali untuk membentuk Dinas Ekonomi Kreatif. Sementara, menurut Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Rananggani Siraduhita, memastikan ranperda itu kini memasuki tahap akhir sebelum disahkan menjadi peraturan daerah, yang mana 2 tahun yang lalu itu berhenti di provinsi dan baru keluar kemarin. Terus ini mau diapakan lagi? Ya sudah, ini tinggal pengesahan, tinggal kita ini tadi menyampaikan hasil akhirnya setelah fasilitasi di provinsi, ada beberapa poin-poin yang direvisi, diperbaiki, disesuaikan. Kemudian ini tadi sudah kita laporkan hasilnya, nanti tinggal nunggu dari pendapat akhir fraksi lalu pengesahan.
secara garis besar isi-isinya apa sih Mbak? Ya, karena memang kewenangan dari pusat ya, kami kemarin beberapa kali konsultasi gitu ya, artinya menegakkan kewenangan kami di sini apa gitu kan. Karena memang kan pengaruh utama gender ini sebetulnya kan ada payungnya di atas gitu kan. Sehingga kemudian harus kita bikin ininya ya, saya berharap nanti di perwalnya itu yang lebih sesuai dengan kondisi di Kota Malang. Hasil akhir itu telah dilaporkan dalam rapat DPRD. Selanjutnya menunggu pendapat akhir fraksi sebelum disahkan secara resmi. Secara substansi, Ranperda ini menyesuaikan dengan regulasi nasional terkait PUG. Ia menegaskan bahwa substansi PUG bukan semata-mata soal perempuan, tetapi juga kelompok rentan lainnya. Gender yang kita bicarakan di sini sebetulnya yang termarginalkan, tetapi memang satu data di situ bicaranya perempuan dan anak. Hairul Anwar melaporkan.